Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, pagi-pagi ini saya ini teman-teman ya. Ingat kalau ini hari Minggu. Biasanya itu kalau hari Minggu libur kerja itu paling enak memang selonjoran di rumah teman-teman ya. Cuman berhubung saya aktivitasnya bukan orang kantoran, jadi hari Minggu tetap aktivitas teman-teman. Malah anggreknya yang selonjoran nih. Jadi ini di depan kamera sudah ada anggrek selonjoran teman-teman ya, 2 kuntum yang mekar. Ini adalah Bulbopilum biflorum ya. Salah satu anggrek bulbo yang memang unik ya. Selain unik, ini juga punya wangi yang khas teman-teman. Apalagi khususnya di pagi hari ya. Ini wangi semangkanya itu seger banget teman-teman ya. Jadi ini kalau cium ini teman-teman, itu wanginya sama aja kayak kita beli semangka, warnanya merah terus dipotong. Waduh, belum lagi kalau digigit airnya banyak, manis. Wah, seger teman-teman, dijamin. Ini kebetulan ada satu rumpun kecil teman-teman ya. Hitungannya satu rumpun kecil lah, karena biasanya kalau Bulbo biflorum itu dia rumpunnya sampai rimbun banget ya. Di kebun itu ada 2, cuman yang satu saya taruh di atas, saya gantung di pohon kismis ya. Ini kebetulan yang di rak bawah yang rajin bunga nih teman-teman. Ini tangkai bunga yang sebelumnya kering ya. Ini sudah muncul bunga lagi. Nah, cuman untuk Bulbopilum biflorum ini teman-teman, itu satu tangkai nggak lebih dari 2 teman-teman. Kebanyakan setiap bunga itu saya perhatikan itu pasti satu tangkai itu bawa 2. Dan nggak pernah satu teman-teman, pasti 2, konsisten ya. Tuh. Untuk batangnya seperti ini ya, seperti belimbing ya, seperti buah belimbing yang masih muda. Mungkin di rumah ada teman-teman yang punya ya. Apakah punya teman-teman wangi semangka yang seger juga, atau punya teman-teman wangi semangka yang ini apa namanya, tidak matang pohon ya. Apa itu nyebutnya kalau di tempat lain ya? Kalau orang Banyuwangi ada yang nyebut bajang, ada yang nyebut diimbu, ada yang nyebut gerosokan ya. Untuk yang tidak matang pohon kan biasanya ada tuh yang kulak-kulak diambil ya sebelum tua pada waktunya. Bulbopilum biflorum ini tidak hanya adaptif di dataran tinggi teman-teman ya, tapi juga di dataran rendah. Seperti di rumah itu sudah beberapa kali bunga juga ya Bulbopilum biflorumnya. Jadi buat teman-teman yang di dataran rendah yang khawatir kalau ngerawat Bulbopilum itu nggak survive, Bulbopilum itu nggak semuanya nggak adaptif di dataran rendah ya. Ada juga beberapa bulbo yang adaptif di dataran rendah, seperti ya salah satunya ini Bulbopilum biflorum. Terus ada lagi Bulbopilum lobi. Bahkan yang dari Kalimantan itu ada cumingi. Terus Bulbopilum aurantum itu juga adaptif teman-teman dataran rendah. Terus ada lagi yang mirip lobi kecil lidah bergoyang itu, kalau tidak salah Bulbopilum cornutum ya, cornutum. Terus ada lagi Bulbopilum hematipes teman-teman ya. Kalau hematipes yang bunganya warna kuning itu harusnya di dataran tinggi teman-teman, tapi sudah pernah nyoba di rumah itu aman ya, bertahan ya. Tuh, tinggal gimana caranya kita jaga kelembapan media tanamnya teman-teman. Terus naruhnya juga jangan di tempat yang terlalu lembab banget juga nggak bagus ya. Tetap lembab, udaranya dapat ya untuk Bulbopilum. Jadi meskipun Bulbopilum ini suka tempat yang lembab, itu kalau bisa, kalau teman-teman nanam itu teman-teman ya, sekali nyiram itu medianya jangan sampai airnya itu terlalu menggenang ya di situ ya. Terutama yang menggunakan pot. Kalau yang menggunakan papan kayu sih saya yakin nggak akan terlalu ini ya. Tergantung nanti medianya, karena pasti lebih poros ya. Tuh. Jadi nggak sampai basah-basah banget seperti itu teman-teman. Karena yang dibutuhkan cukup lembab, terus angin, dan tetap butuh cahaya matahari juga teman-teman. Jadi matahari pagi itu kalau bisa diusahakan naruhnya itu tetap kena cahaya matahari, meskipun hanya 1 atau 2 jam ya, matahari pagi teman-teman. Kalau matahari siang hari ini sudah nggak ngangkat ya, pasti gosong. Kecuali dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi udaranya lebih sejuk, meskipun siang hari udaranya lebih adem ya.
Untuk ukuran bunganya bulbul biflorum memang lebih imut dibanding bulbul lobby teman-teman ya. Bagian bawahnya ini apa, lidahnya itu seperti ini teman-teman. Jadi di dalamnya itu seperti ada kayak ini ya, cekungan itu ya, itu kalau disiram air bisa isi teman-teman. Terus bagian atasnya itu mahkotanya, saya teman-teman lihat itu bekas disiram, masih ada air-air yang tersisa di atas ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian untuk media tanam teman-teman ya, media tanam. Nah, biasanya kan seller itu nggak semuanya ini ya teman-teman ya, dataran rendah. Ada yang juga seller yang dari dataran tinggi. Atau ada juga tempat seller itu yang di tempat yang sejuk. Ada juga seller di tempat yang panas. Jadi buat teman-teman, untuk media tanam itu teman-teman jangan hanya berpatokan dari satu seller teman-teman ya, atau dari satu pecinta anggrek, jangan. Ibaratnya gini, kalau teman-teman di dataran tinggi menggunakan media tanam arang misalnya, terus saya coba di dataran rendah teman-teman, itu belum tentu hasilnya sama dengan tempat teman-teman ya, karena ya itu tadi suhu lingkungan juga berpengaruh ya. Sama saya juga gitu, saya dari tempat panas, ketika nanti yang beli itu di dataran tinggi, saya paling menyarankan media tanam yang saya pakai tetap saya sarankan. Tapi kalau bisa, kalau seandainya orangnya punya media tanam yang lain, itu bisa dicoba juga, supaya apa, nantinya beliau mengerti mana media tanam yang cocok. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ibarat kata kayak saya di rumah itu tempatnya panas teman-teman ya. Terus ini ada kayu gelam. Kayu gelam ini saya coba ke semua jenis anggrek teman-teman, kecuali anggrek tanah ya, nggak saya coba, karena anggrek tanah ya harusnya menggunakan tanah kan, seperti itu ya teman-teman. Jadi dendrobium, bulbopilum, anggrek vanda ya, itu saya tanam nyoba menggunakan kayu gelam ya. Terus perakarannya bisa teman-teman lihat sendiri nih, contohnya bulbopilum, akarnya bagus seperti ini ya, berarti untuk media tanam ini cocok teman-teman di lingkungan saya, seperti itu. Nah, buat teman-teman juga begitu. Kalau teman-teman itu misalnya nanam dendro, katelia, teman-teman menggunakan pakai saca dan menggunakan arang. Kalau seandainya yang menggunakan salah satunya itu pertumbuhannya lebih bagus dan menggunakan media tanam satunya itu pertumbuhannya jelek, berarti teman-teman sudah bisa ngambil kesimpulan bahwasanya media tanam yang satu itu lebih bagus untuk anggrek yang teman-teman punya ya, seperti itu. Memang wajar ya kalau biasanya saya juga buyer itu tanya ke seller ya, media tanam yang bagus apa. Contohnya Grammatopilum senoedan. Dulu juga tanya medianya pakai apa, pakai caca misalnya. Kami cobalah di rumah, berhubung pertumbuhannya kurang bagus, akhirnya kami coba menggunakan media tanam lain. Akhirnya pakai sekam mentah, tetap di mix ya, menggunakan sekam mentah, di mix dengan pakai caca dan arang. Alhamdulillah pertumbuhannya mau bagus ya. Akhirnya kemarin sempat saya bongkar juga kan, akhirnya berjamur, baru kami ganti dengan media tanam yang baru. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing silahkan ya, baik melalui komentar YouTube, DM Instagram, ataupun via WhatsApp boleh teman-teman. Entah itu mengenai cara penanaman, media tanam ya. Apabila teman-teman belum menemukan media tanam yang cocok, bisa kita sambil sharing-sharing ya. Jadi bisa berbagi ilmu supaya anggrek teman-teman atau anggrek saya yang pertumbuhannya kurang bagus juga bisa lebih bagus ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.